bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan, penyitaan ada titik 3 lokasi, yaitu di PT Bukaka. Koruptor by greed itu menggarong uang negara, proyek-proyek negara disunat dan sebagainya melalui sebuah negosiasi di tempat gelap. Nah, itu yang baru hukum mati. Kasus dugaan korupsi tower transmisi PLN yang menyeret perusahaan milik Yusuf Kala, yaitu PT Bukaka, telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik Kejaksaan Agung mengaku telah melakukan penggeledahan dan penyitaan, salah satunya di kantor PT Bukaka. Benarkah proses penetapan Yusuf Kala akan semakin dipercepat? Di sisi lain, Mahfud MD menantang para penegak hukum untuk memberi hukuman efek jera kepada koruptor yang berani mengkorupsi uang negara dalam jumlah yang cukup besar dengan memberi hukuman mati dan dimiskinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Rekan-rekan media, saat ini Kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tidak pidana korupsi. Antara lain penyidikan perkara dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi. Bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan. Kita sudah tahap penggeledahan. Penyitaan ada titik 3 lokasi, yaitu di PT Bukaka, rumah dan apartemen pribadi milik SH. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh alat bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Demikian, teman-teman, press release ini saya sampaikan atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan. Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Korupsi itu ada yang by greed, ada yang by need gitu ya. Nah, yang koruptor by greed itu menggarong uang negara atau memeras orang berperkara sampai miliaran padahal gajinya sudah besar. Nah, itu yang layak dijatuhi hukuman mati gitu. Proyek-proyek negara disunat dan sebagainya melalui sebuah negosiasi di tempat gelap. Nah, itu yang baru hukum mati. Tapi memang ada orang korupsi karena terpaksa. Korupsinya kecil-kecilan lah, 10 juta, 20 juta. Nah, itu bisa dihukum misalnya 1 tahun, 2 tahun, begitu. Nah, yang besar-besar itu seharusnya dihukuman mati, tinggal penegasan syarat-syarat di dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Orang kalau korupsi itu selain dimiskinkan, hartanya disita, hak-hak keperdataannya dicabut. Apa? Dia tidak boleh ambil kredit ke bank untuk usaha, misalnya. Di beberapa negara sudah begitu, karena memang ada di konvensi itu, setiap negara, pihak yang menandatangani itu, ya, yang ikut UNIC itu dikatakan ya boleh melakukan langkah apapun untuk memberantas korupsi. Dan di beberapa negara lalu ada pemiskinan itu, hartanya disita semuanya, usaha-usahanya ditutup. Itu maksudnya biar tidak melakukan orang lain tidak melakukan itu karena ancamannya sangat berat. Tapi di tempat kita itu selalu aja kalau ada usul begitu ditentang oleh yang lain. Mungkin juga dibiayai oleh para koruptor juga ya untuk menentang hal-hal yang kayak gitu. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus bakal membongkar lagi kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah di PT PLN yang juga bekerja sama dengan PT Bukaka milik Yusuf Kala pada proyek pengadaan tower transmisi tahun 2016 dengan anggaran pekerjaan 2,251 triliun rupiah. Kasus korupsi ini sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan saat ini. Selanjutnya, tinggal menetapkan siapa-siapa saja tersangkanya. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, berdasarkan surat perintah penyidikan, juga telah melakukan penggeledahan di 3 tempat, yaitu kantor PT Bukaka milik Yusuf Kala, rumah dan apartemen pribadi. Dalam penggeledahan, tim jaksa penyidik menemukan dan menyita dokumen, dan beberapa barang, yang terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menambahkan, dalam tahap penyelidikan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain, dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat, menggunakan daftar penyedia terseleksi DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower.
seharusnya menggunakan produk DPT yang dibuat pada tahun 2016. Namun kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat, ungkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa dirinya setuju dengan hukuman mati terhadap para koruptor. Namun diberikan hukuman mati atau tidak, kata dia, hal tersebut merupakan urusan hakim dan jaksa. Selain hukuman mati, hukuman yang sangat layak untuk koruptor kelas kakap adalah menyita harta-harta korupsi dan memiskinkan para koruptor itu. Presiden Jokowi di Sentul beberapa waktu yang lalu itu sudah mengatakan di dalam rapat kabinet juga kemarin sore Presiden Jokowi sudah mengatakan kemarin ada rapat terbatas gitu. Jangan sampai toleran terhadap korupsi sepeser pun gitu. Dan Presiden kan mengatakan waktu di Sentul itu, kalau Anda suka menggigit orang karena cara-cara melakukan korupsi, kalau Anda tidak kapok, saya gigit sendiri, kata Pak Jokowi, kan begitu. Sikapnya tegas. Cuma kan Presiden ini bukan eksekutor lapangan ya. Kadang-kala pesan-pesan begitu tuh di bawah dimain-mainkan juga. Sementara Presiden lepas perhatiannya karena secara berjenjang strukturnya itu mungkin ada yang bocor-bocor di bawahnya. Kemudian misalnya kalau kita Presiden kemarin mengatakan saya sudah bicara kepada KPK menginformasikan banyak hal kemarin, bukan laporan ya. Kalau Presiden itu kan bukan laporan, menginformasikan kalau ketemu pimpinan KPK di bidang perminyakan, di bidang ini, bidang ini. Tapi nyatanya juga tidak ditindaklanjuti misalnya. Apa itu betul-betul? KPK sendiri menyatakan ada ribuan, belasan ribu laporan di sini, sementara setahun hanya bisa selesai 50. Paling banyak 100 kasus dalam setahun. Dan itu yang ece-ecean juga. Gitu. Jadi di KPK banyak yang tidak tertangani juga, Mbak. Presiden Jokowi juga telah mendukung penegak hukum untuk tidak memberi toleransi kepada koruptor. Jokowi juga setuju jika para koruptor diberi efek jera, seperti hukuman mati, dan dimiskinkan. Mahfud mengatakan, saat ini aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sudah ada dalam undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soal hukuman mati tersebut tercantum dalam Pasal 2 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan, untuk perampasan aset sendiri, pemerintah mendorong DPR untuk segera membahas dan mengesahkan undang-undang perampasan aset, agar para koruptor bisa jera dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya.